wabarakatuh. Hai Lur, hai Rek, hai konco-konco kabeh mlaku-mlaku nang Jayabaya. Aja lali karo podcast Radar Surabaya. Ya, Radar Surabaya itu terkenal menjadi salah satu media terbesar di Jawa Timur, khususnya di Gresik, Surabaya dan Sidoarjo. Bukan hanya mengelola koran ya, tapi juga online dan berbagai program yang tidak kalah menariknya. Radar Surabaya bakal punya gawe besar, yakni Radar Surabaya Award 2026. Kita ulik-ulik ya, bagaimana sih rencana program besar dari Radar Surabaya. Langsung dengan Bapak Direktur PT Radar Media Surabaya, Bapak Lili Widiantoro. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Hani ya, semangat pagi. Pagi itu harus semangat ya Pak ya. Semangat, harus semangat. Apalagi kita mau punya event agenda tahunan yang luar biasa. Gimana tuh Pak Lili? Ya, ini sebetulnya tahun ketiga, namanya adalah Radar Surabaya Award. Yang pertama tahun 2024, kemudian 2025. Nah, ini yang ketiga, ini kita adakan tanggal 30 Juli, Mbak Ani, di hari Kamis di Hotel Fasa Surabaya. Nah, Radar Surabaya Award ini dalam rangka ulang tahun, seperti sampaikan Bu Hani tadi, bahwa Radar Surabaya tidak hanya mengelola koran, tapi juga online. Jadi ini ulang tahun media online kita, ada 3, yaitu radarsurabaya.id, ke-12 radargresik.id ke-8, dan radar sidoarjo.id ke-8. Nah, ini dalam rangka ulang tahun media online itulah kami, Radar Surabaya, Grup Jawa Pos, ingin memberikan apresiasi penghargaan kepada para stakeholder yang sudah mensupport kita. Artinya yang juga berkontribusi kepada pembangunan masyarakat, kemajuan masyarakat di wilayahnya masing-masing sesuai dengan wilayah edar kita, yaitu Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Namun karena ini juga media online, tentu juga tidak hanya terbatas di 3 kota ini, bisa di tokoh-tokoh di Jawa Timur. Kira-kira begitu Mbak Ani. Berarti bukan hanya pejabat pemerintahan saja ya Pak ya? Banyak kategori. Tidak hanya pejabat. Jadi ada kategori Forkopimda. Forkopimda itu di Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Pemprov Jatim. Kemudian ada corporate, ada kategori kesehatan, perusahaan. Memang Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu banyak perusahaan. Betul. Maka dari itu kami melihat Surabaya ini adalah supermarketnya Indonesia Timur. Betul ya Pak. Maka banyak perusahaan-perusahaan di 3 wilayah ini yang berkontribusi mensuplai barang-barang dan pembangunan di Indonesia Timur. Corporate, kemudian ada kategori politik. Wah, ini politisi ya Pak ya. Ya tentu apapun mereka yang terus menyuarakan masyarakat, keinginan masyarakat. Kemudian ada kategori seni budaya, seniman, karena kami melihat banyak yang berkreasi dan harus kita apresiasi anak muda, anak yang masih duduk, yang ketika banyak kita temui berita mereka tidak baik pergaulan, tapi ada yang berkegiatan positif. Betul. Nah, anak ini harus kita apresiasi. Kemudian ada kategori kesehatan, kemudian pendidikan. Betul. Ada organisasi perangkat daerah, ada organisasi swasta dan pemerintahan. Jadi Radar Surabaya ini all gitu ya Pak ya, bukan hanya menggandeng pemerintahan ya, tapi juga seluruh lembaga, baik itu ya swasta termasuk pendidikan ya Pak ya. Betul. Ini sebagai apa sih Pak? Radar Surabaya ini kan bukan hanya identik dengan dekat dengan pemerintah atau jabat ya Pak istilahnya. Momen Radar Surabaya ini juga, Radar Surabaya itu jadi momen kita untuk menyatu dengan seluruh elemen gitu ya Pak ya. Saya pikir begini ya, media itu punya
keyakinan masing-masing. Nah, Radar Surabaya keyakinannya adalah kalau orang punya keyakinan ya, kami di Radar Surabaya Group di bawah induk Jawa Pos punya keyakinan ingin menjadi partner yang baik. Tidak hanya pada instansi pemerintah, tapi juga swasta, masyarakat, organisasi. Jadi tentu ini akan tercermin dalam setiap konten pemberitaan kita yang selalu bisa dipertanggungjawabkan. Terus memenuhi unsur-unsur jurnalistik yang bertanggung jawab. Kami tentu tidak gegabah menulis sebuah berita karena tadi keyakinan kita adalah berita yang kita sajikan itu tidak boleh misalkan tendensius, tidak cover both side. Nah, itulah upaya kami untuk menjaga kepercayaan ini supaya kerjasama ini bisa terus berjalan dengan baik untuk kedepannya. Pak, memang event ini apa sih Pak bedanya dengan award yang lainnya gitu loh? Selain memang diselenggarakan oleh media lokal terbesar se-Jawa Timur. Gitu. Ya. Saya pikir semua apresiasi award ini bisa dilakukan oleh siapapun dan tentu mereka punya kriteria masing-masing dan tentu ada kekurangan kelebihan dan saya pikir ya ada plus minusnya. Tapi kami yakin apa yang kami lakukan ini bisa dipertanggungjawabkan dengan dedikasi integritas tinggi kita dalam memilih para penerima dari berbagai kategori. Kami persiapan ini mungkin hampir sudah 6 bulan yang lalu, Bu Hani. Kita cari info tidak hanya dari wartawan kami yang memang hari-harinya melakukan investigasi di lapangan, tetapi juga kepada mencari data ke instansi terkait, kemudian wawancara dengan masyarakat. Tentu ada data-data yang kami terima dari misalkan dari instansi pemerintahan, yang lain-lain. Saya pikir saya tegaskan bahwa ini kita selenggarakan dengan penuh integritas dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentu ini sekali lagi versi Radar Surabaya Group, Wani ya. Kami yang menilai ini dari Radar dan sekali lagi ini masukan dari berbagai komponen. Dan yang pastinya kita memberikan penilaian juga menjadi apresiasi bagi mereka yang setelah berjuang ya Pak ya. Betul. Karena tidak semua media ataupun masyarakat melihat upaya perjuangan dari seseorang nih, misalnya Pak Bupati sudah mengerjakan apa, terus masyarakat bagaimana gitu ya Pak ya. Oke, ya tentu kami juga mengucapkan terima kasih Bu Hani kepada semua baik instansi pemerintah dengan juga korporat, pendidikan, politisi, juga seniman, bahkan ada penggerak lingkungan, ada juga sebuah ini bocoran Bu Hani ya, ada satu penghargaan yang tahun lalu tidak kita berikan, itu penghargaan khusus kepada sebuah korporat yang mereka itu ternyata itu memperkerjakan tenaga kerja yang menurut saya istimewa. Disabilitas itu ya. Sekali inti saya menyebutnya adalah pekerja istimewa dan ini akan kita kasih penghargaan karena dan ternyata kualitasnya bagus juga. Saya kira gitu Bu Hani. Wow, keren ya. Jadi Radar Surabaya itu benar-benar memberikan penilaian yang luar biasa dan mengapresiasi seluruh perjuangan siapapun di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan Gresik serta Sidoarjo. Ada pesan-pesan nggak Pak buat teman-teman yang ada di rumah? Mungkin apa nih yang bikin RSA lebih menggelegar gitu Pak? Kondisi memang sedang sulit dan kita harus terus berupaya. Saya ada pepatah Jawa. Gimana tuh Pak? Ora ubah maka ora mamah. Ora ubet orang liwet. Yang artinya kalau kita tidak terus berusaha maka tidak bisa makan. Kalau tidak terus berinovasi kita tidak bisa memasak. Kira-kira begitu. Maka hadapi semua kondisi ini dengan semangat optimisme. Saya yakin kita bisa. Mungkin
banyak sudah banyak mengetahui bahwa media sekarang sedang mengalami gempuran yang luar biasa. Tapi saya yakin tidak semua tidak bisa bertahan, tapi pasti ada yang bertahan dan itu tentu tergantung dari upaya dan tim yang solid menurut saya. Dan Radar Surabaya itu sangat solid loh teman-teman. Ini luar biasa karena salah satunya yakni support terus dari Bapak Lili Yudiantoro sebagai direktur kami di Radar Surabaya. Gitu. Mungkin itu saja Pak Lili. Oke, terima kasih. Semoga sukses, kita berjuang bareng-bareng. Amin. Semoga terus baik lagi. Baik, teman-teman terima kasih atas podcast hari ini. Moco Radar Surabaya karo Happy Asmara, teruslah berbahagia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.